Shalom adik-adik kelas tengah, apa kabar? Wah, kita gak kerasa ya, kita sudah berada di minggu kedua dalam tahun 2021 ya. Kita jalani 2021 dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Oke adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama yang terambil dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Roma 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13 dengan judul Orang yang lemah dan orang yang kuat. Oke adik-adik, di sini Kak Yeni akan menjabarkan sedikit tentang Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 13. Pada zaman Paulus, Roma adalah ibu kota kekaisaran Romawi, sehingga kota tersebut adalah kota yang dibangun dengan sangat megah dan indah. Kepada kota besar ini juga perkembangan ekonomi dan kebudayaannya berkembang dengan pesat. Begitupun dengan informasi, sehingga informasi dapat tersebar dengan mudah dan membuat kota tersebut menjadi pusat segala sesuatu. Begitu juga dengan Injil dan kekristenan dapat masuk dengan mudah di kota Roma. Jemaat di Roma terdiri dari orang-orang yang bukan Yahudi dan orang-orang Kristen yang baru bertobat, dan orang-orang Yahudi yang kembali ke kota Roma karena terjadi pengusiran oleh Kaisar Claudius beberapa tahun sebelumnya. Karena adanya perbedaan latar belakang antara warga jemaat membuat ada banyak cara yang berbeda dalam memaknai Injil dan kekristenan di tengah jemaat itu sendiri. Hal ini sangat mungkin menjadi pemicu permasalahan di dalam gereja. Saat muncul konflik atau permasalahan tersebut, jemaat sudah saling menghakimi dan menilai mana yang benar dan mana yang salah, mana yang lebih dan mana yang kurang menurut ukuran pemahaman mereka masing-masing. Hal tersebut justru membuat suasana semakin keruh. Nah adik-adik, padahal sebuah jemaat itu terdiri dari orang-orang yang kuat, bukan atau orang-orang yang lemah saja. Selalu ada yang kuat dan yang lemah. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan supaya jemaat tersebut bersatu dan meneladani Kristus. Caranya ialah dengan cara berpikir positif ya. Bahwa keadaan jemaat itu terdiri dari orang-orang yang kuat dan orang-orang yang lemah adalah kesempatan untuk hidup dengan saling menopang dan saling menolong di dalam Tuhan dalam menjalankan kehendak Tuhan. Nah, maka setiap orang harus memiliki kerelaan untuk menerima dan menolong dan mau menerima, menolong dan melayani satu sama dengan yang lain. Kesempatan untuk mewujudkan sebuah persekutuan yang indah demi kemuliaan Tuhan. Adik-adik yang terkasih, coba di sini ada gambar gajah, ada gambar manusia, dan juga ada gambar semut. Nah, kayak ini mau tanya sama adik-adik, menurut adik-adik nih, siapa yang lebih kuat antara gajah dan manusia? Coba ditebak yang lebih kuat siapa? Nah, betul sekali, pasti yang lebih kuat itu adalah gajah. Nah, kayak ini mau tanya lagi, antara manusia dan semut, siapa yang lebih kuat? Nah, yang pastinya manusia, karena semut itu kecil, ketika diinjak semut itu bakalan mati. Nah, kalau menurut adik-adik, sekarang kita coba merenungkan lagi dalam Roma 15 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, hari ini kita belajar tentang kekuatan. Kalau berbicara tentang kuat, menurut adik-adik, kuat itu apa sih? Apa kuat itu berbicara tentang fisik aja? Nah, tentu tidak ya. Kuat berarti mampu. Nah, mampu bisa melakukan sesuatu lebih daripada orang lain. Nah, contohnya Gio punya kemampuan untuk menggambar.
sedangkan Gisel mempunyai kemampuan untuk memainkan alat musik. Nah, di sini Gio dan Gisel mempunyai kemampuannya masing-masing ya. Gisel mungkin tidak bisa menggambar ya, sedangkan Gio tidak bisa untuk bermain alat musik. Ini contoh ya adik-adik. Nah, antara Gio dan Gisel mempunyai kemampuan dan kekuatannya masing-masing. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan menciptakan semua dengan kekuatan dan kemampuannya masing-masing. Biasanya nih kita ketika kita mempunyai kekuatan atau tidak kemampuan, kita pakai buat apa? Untuk mengejek orang yang lemah, atau kita suka membuli orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, adik-adik, seperti kata Paulus kepada jemaatnya di Roma, yang kuat harus menjadi berkat, bukan yang kuat mengejek atau membuli teman-teman sekitarnya. Tetapi kata firman Tuhan, yang kuat harus bisa membantu, bisa menguatkan orang lain ya, bukan dipakai untuk mengejek atau membuli teman-teman di sekitar kita yang tidak mempunyai kemampuan atau kekuatan sama seperti kita. Tetapi kata firman Tuhan, kita harus menggunakan kemampuan kita atau kekuatan yang kita miliki untuk membantu orang lain dan menolong orang lain yang lemah, supaya bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa lakukan menjadi bisa dilakukan. Dengan begitu akan tercipta kehidupan yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Nah, adik-adik, gunakan setiap kemampuan kita atau kekuatan yang kita miliki untuk menolong dan membantu orang lain. Ingat ya pesan Kak Yeni, kita harus menggunakan kekuatan kita untuk membantu dan menolong orang lain, bukan untuk mengejek atau membuli teman-teman kita yang tidak mempunyai kemampuan sama seperti kita. Kita tidak menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk membuli teman-teman di sekitar kita. Atau contohnya lain, ketika kita bisa matematika, nah kita tidak boleh menggunakan kepintaran kita untuk mengejek orang lain, melainkan kita membantu teman kita agar dia juga bisa matematika. Oke adik-adik, sampai di sini ya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya, ayo Kak Yeni undang Gisel, Rainbow, Gio, kita berdoa bersama-sama ya. Lipat tangan kita, tutup mata kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Buat kami Tuhan, menggunakan setiap kemampuan kami, kekuatan kami Tuhan untuk membantu orang lain dan menolong orang lain di sekitar kami Tuhan. Tidak menggunakannya untuk mengejek atau membuli teman-teman di sekitar kami Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk terus melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di surga. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.